Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman milenial semua, apa kabar? Maaf banget ya, kalau udah lama nggak bikin video, udah lama nggak upload video, karena ya situasinya lagi seperti ini. Mumpung lagi ada video ini satu, ini videonya tentang ada satu teman kita yaitu Bang Jamal mau menceritakan bagaimana suka dukanya dengan profesinya sebagai guru. So enjoy. Besok juga libur. Libur kan online terus sekarang, ditambahin online. Itu piket ngapain? Piketnya yang ngerjain tugas sekolah ya, kalau ada tugas apa gitu kayak di kantor doang mah, bukan Ngoreksi soal gitu. ngoreksi soal udah selesai kan, udah tinggal rapor doang. Paling ini ngerjain tugasnya kepala sekolah, misalkan ada apa gitu, paling di kantor doang. Pakai apa sih? Pakai kayak Google Drive gitu kalau ujian? Apa gimana? Kalau online? Kalau online itu nggak pakai Google Drive, jadi anak-anak itu masih pakai kayak kita ngasih informasi di WhatsApp gitu. Jadi pakai soal foto gitu. Soal Dalam bentuk di foto. PDF-in gitu. Oh, di PDF. Nanti orang tuanya yang ini. Zaman gua mah belum tahu PDF sama sekali. Nggak tahu. Sama orang pas SMP aja mau ngetik di Word aja takut. Ada sekarang. Sekarang dia anak-anak yang lebih tahu daripada orang tuanya. Oh, Iya, orang tuanya itu yang ngasih doang, terus anak-anaknya udah tahu ngacak-ngacaknya gitu, kayak oh ini dijadiin kayak gini nih, jadiin kayak gini gitu. Karena kelas 1 aja sekarang udah belajar TIK. Dulu boro-boro gitu TIK ada. Kan? Dia TIK-nya SMP. iya TIK SMP. SD belum ada. Kalau sekarang kelas 1 udah pakai 1 SD. Iya, kelas 1 udah ada TIK. Wow. Jadi dia udah bahas-bahas tentang gunting, potong segala macem. Di Word. Wow. Dan itu dia masih aplikasi Paint. Jadi mereka tuh khusus mempelajari aplikasi Paint yang buat gambar-gambar. Oke. Nah, nanti kelas 3 baru dia belajar Word. Aku belum pernah belajar pen sama sekali. Ya Allah. Aku dasar-dasarnya doang sih, orang aku juga nggak pernah ini kan Paint. Walaupun ada kan di apa namanya, di laptop juga ada kan Paint itu. Maksudnya kayak nggak pernah nyoba bikin apa gitu. Ya taunya karena ngajarin anak-anak doang taunya. Emang ngajar apa? Ngajar semuanya Bang Jamal? Iya kan, kalau wali kelas semua pelajaran. Apalagi swasta. Kalau swasta guru mapelnya itu nggak ada. Jadi dia tuh merangkup semua pelajaran. Kayak olahraga kayak gitu enggak kan? Iya. Olahraga juga? Olahraga, agama, bahasa Inggris, bahasa Sunda, Oke. semuanya. Bahasa Sunda tahu dong, udah dong berarti. Bahasa Sunda tuh aku translatein dulu baru kayak karena nggak tahu. Untung aja di situ tuh di apa namanya, di sekolah itu ada yang orang Sunda, jadi dia paham tuh, maksudnya dikasih tahu sama dia tuh. Ditranslatein di Google nggak ada. Nggak ada kan, cuma nggak nyambung. Ada tapi nggak nyambung. Bahasanya itu bahasa halus banget. Kalau yang di ini bahasa universalnya, kalau di Google bahasa. Oh, jadi di bahasa Sundanya kita di sekolahan belajarnya bahasa yang halus. Bahasa halus banget. Ini bahasanya halus banget gitu-gitu. Kadang yang orang Sunda sendiri tuh nggak paham. Iya, ini bahasanya terlalu ini. Oh, gara-gara ini orang Cikarang. Iya. Cikarang kan apa namanya? Biasanya kalau Bahasanya bahasa Sunda kasar. Kasar. Nah, kalau orang Bandung, orang Cianjur, orang apa gitu yang bahasa Sundanya halus banget gitu. Nah, itu dia baru ngerti tuh katanya gitu. Kadang sebelum belajar itu aku tanya dulu nih sama orang Sunda yang benar-benar paham sama itu nih. Aku di translate. Kadang anak-anak juga ada yang paham. Oh, ada yang ngerti. Bukannya itu artinya ini gitu-gitu. Kadang kalau misalkan nggak tahu nih, ada yang temennya nanya ya, itu artinya apa Pak Guru gitu-gitu. Nah, itu aku langsung balik nanya ke temennya yang tahu. Ya itu apa jawabannya, kasih tahu temennya gitu. Berarti anak-anaknya udah paham apa belum? Kalau gurunya ini emang nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi kalau mau ngejelasin tuh, kalau kita udah paham banget baru ngejelasin gitu. Jadi biar anaknya nggak bingung. Kalau misalkan kita nggak tahu artinya, jangan kasih tahu yang salah. Takutnya anak sendiri tuh kan nggak bisa nyerap apa yang dikasih tahu gitu kalau kita nggak paham. Nah, misalnya kalau kita nggak ngerti nih, kita skip aja dulu pelajarannya itu, kita cari yang paham-paham aja gitu.
Tapi kan udah ada jawab apa namanya? Udah ada jadwalnya ini. Iya, kadang aku rangkum dulu. Aku rangkum semuanya, jadiin kosakata kayak bahasa Inggris tuh, kosakata bahasa Inggris. Aku pelajari kosakata dulu baru aku bahas yang di buku. Gitu. Nanti mereka tinggal gabung-gabungin doang. Oh, ini artinya, ini artinya. Jadi paham semuanya dong. Iya. Harus paham semua bahasa Inggris. Walaupun belepotan, kita harus bisa. Agama apalagi agama Islam apalagi kan ya. Iya. Kayaknya nggak benar, harus ini banget, harus hati-hati gitu, apalagi sama anak-anak. Takutnya ntar laporan ke orang tuanya beda. Orang tuanya juga ntar nanya ke kita, kok masa nanya kayak gini-gini gitu. Tapi pernah nggak kayak gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah sih jangan sampai. Ya Allah, jangan sampai di komplain. Paling kalau matematika. Kalau matematika kan jalan matematika tuh kadang ada yang sama ada yang beda, tapi hasilnya sama. Yeah. Nah kalau orang tuanya biasanya taunya seperti ini ngajarinya di rumah. Nah anaknya bingung kan ya di sekolah ngajarinya kayak gini, tapi hasilnya sama. Nah itu aku kasih tahu ke anaknya itu. Misalkan kalau matematika itu nggak satu rumus saja. Kalau misalkan mau nyelesainnya, ada yang lebih gampang, ada yang lebih sulit. Kalau misalkan kita sukanya caranya seperti ini, berarti kita harus ngerjainnya seperti ini. Sama kayak misalkan kalau kita pergi ke suatu tempat kan nggak satu jalan gitu. Oh iya kayak gitu. Tapi kan kalau materi berapa ngajar kelas berapa? 1. Nah, kelas 1 kan belum terlalu yang ada ini. Rumus-rumus belum ada. Nah, ya masih kan ini. Istilahnya kalau jalur matematikanya masih segitulah. Masih dasar. Nah, masih kayak misalkan kalau hitung-hitungan ya paling kita kan cuma ngasih tahu hitungan kayak gini cara jumlahin kayak gitu doang. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 kan udah pakai rumus-rumus. Pagi kelas 3 tuh udah pakai pelajaran lingkaran, rumus bangun ruang, apalagi tuh luas tanah itu biasanya kan kelas 6. Iya. Nah, itu kelas 3 udah belajar itu. Gimana nggak pusing nyari lingkarannya kalau belah ini berapa gitu-gitu, gila. Aku sampai aduh, ini belajar lagi nih harusnya nih. Terus kalau jadi guru olahraga, kirain aku tuh kalau ini kan biasanya kalau guru olahraga sendiri gitu. Ini semuanya. Jadi setiap guru itu walaupun dia cewek, gurunya tetap dia ngajarin olahraga. Karena di sini olahraga itu dia digabungin ke pembelajaran tema. Maksudnya? Jadi dia kalau dulu pelajaran olahraga itu kan satu mata pelajaran, jadi dia pisah dari pelajaran lain. Nah kalau sekarang itu dia ada matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, terus habis itu olahraga. Nah itu dia digabungin jadi satu mapel. Jadi kita tuh kayak hari ini pelajarannya tentang seni budaya dan bahasa Indonesia itu sebenarnya satu mapel. Jadi dia digabungin semua. Ini kita cuman dasar olahraga, cuman dasar main-main doang. Nggak ada kayak dulu. Kalau SD dulu kan olahraga ya olahraga aja gitu, nggak ada campurin sama yang lain. Guru olahraga biasanya ngajak anak-anaknya jalan-jalan. Ke lapangan anak-anaknya. Kalau aku dulu mah sering diajak muter-muter, kalau sekolahnya kan di kampung jadi muter-muter kampung gitu, jalan-jalan kampung gitu. Kalau di situ nggak bisa ya? Boleh. Oh nggak boleh? Anak-anaknya aja nggak ada yang jajan di luar. Jadi misalnya kan ini gedung sekolah nih, nah dia ada pintu ini, nah nggak boleh tuh anak-anak kalau lagi istirahat nggak boleh keluar dari pintu. Jadi dia di dalam doang. Nah kantinnya itu disediain dari sekolah. Berarti tapi tetap ada masih yang jualan di luar. Kalau biasanya kan bang beli bang, tapi lompat maksudnya nggak ada yang jualan di situ nggak ada. Nggak ada. Biasanya kalau ada yang jualan itu di luar lapangan, di luar jalan. Jadi misalkan kalau mau pulang atau dijemput orang tuanya baru dia bisa jajan di situ. Tapi kalau misalkan masih dalam lingkungan sekolah itu mereka nggak boleh jajan di luar, sama emang peraturannya seperti itu. Jadi anak-anak dia kan bawa jajanan dari rumah tuh. Jadi kalau istirahat dia makan jajanan dari rumah. Kalau dia nggak bawa jajanan berarti dia jajan di kantin kayak gitu. Ya pokoknya kalau itu beda banget tuh sama SD negeri. Kalau SD negeri kan mau jajan di mana bebas. Terus habis itu nggak diketahuin sama guru juga pas istirahat, bodo amat gitu kan. Guru yang penting ngajar habis itu setelah selesai istirahat atau apa mereka kan ke kantornya, ke ruang gurunya masing-masing. Kalau kita enggak, kita itu nggak ada duduk di ruang guru, nggak ada. Jadi misalkan kalau kita udah mulai masuk ke kelas nih, nah itu kita seharian sama anak-anak, istirahat, makan siang, sholat sama anak-anak semua. Jadi benar-benar kayak nggak ada waktu untuk istirahat
kayak nyantai-nyantai kayak di negeri. Kalau negeri kan masih ada waktu Loh, terus kalau jam istirahat? Kalau jam istirahat kita makan bareng-bareng anak-anak. Hah? Jam istirahat itu anak-anak kan makan bekal makanan. Mereka istirahatnya tuh 2 kali. Yang pertama istirahat yang pertama tuh makanan ringan, misalnya bekal dari rumah tuh kayak bubur, nasi uduk atau bekal jajanan ringan kayak gitu-gitu kan ya. Nah, itu makanan yang pertama. Nah, makanan yang kedua nanti siang diantarin sama orang tuanya untuk makan nasi. Mereka kan pulangnya sampai jam 2. Jadi ada 2 kali istirahat. Satu jam 9, satu lagi jam setengah 12 sebelum zuhur. Jadi mereka makan dulu baru sholat zuhur. Sholat pun juga bareng sama anak-anak. Jadi ya udah. Terus ini terakhir kalau udah selesai nih pelajarannya, ikut anak-anak pulang juga? Enggak lah, enak aja. Jangan, kan tadi istirahat ikut anak-anak. Ini ikut anak-anak. Ya enggak lah, kalau udah pulang ya kita nungguin orang tuanya jemput. Misalkan kalau anaknya belum dijemput sama orang tuanya, berarti kita nungguin. Udah, maksudnya kalau udah pulang semuanya gitu. Udah pulang semuanya baru kita istirahat. Enggak ikut juga lah sama anak-anaknya. Ya kali kita dibelah badannya baru bisa ikut. Ya enggak, maksudnya kalau anak-anak pulang ya udah ikut pulang. Enggak, kita enggak. Kita pulangnya jam 3. Jadi anak-anak pulang jam 2, kita pulang jam 3. Evaluasi dulu. Evaluasi 1 jam. Gitu aja sih kerjanya. Tapi aku ininya, semuanya, semua mata pelajaran gitu maksudnya. Mending kalau masih di kelas bawah kita masih bisa paham. Tapi kalau kelas atas kita benar-benar harus teliti banget. Emang kelas atas juga tetap satu guru? Iya, semuanya. Sama. Jadi nggak ada guru mapel. Nggak ada guru khusus bahasa Inggris, nggak ada guru khusus bahasa Sunda. Harusnya kalau di kampung, kalau di negeri misalnya ya, kalau di kampung itu kan bahasa, kalau di sini bahasa Sunda, kalau di kampung aku tuh bahasa Padang. Nah, itu ada khusus yang belajar bahasa Padang, walaupun dia orang Padang sendiri, tapi dia emang harus ada khusus bahasa Padang gitu yang belajarnya. Nah, terus karena kan dia pelajarannya bukan tentang bahasa Padang, tapi dia tentang apa adat-adat segala macam ya kan. Jadi benar-benar khusus untuk budaya Padang itu dia kuasai. Sama kayak Sunda nih. Sunda kalau di kelas 1 tuh masih tentang cerita-cerita doang. Kalau di kelas atasnya itu dia udah ngebahas tentang budaya juga, budaya Sunda, budaya pernikahan Sunda kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar harus ada khusus, harus ada khusus guru mapelnya. Jadi nggak semuanya guru kelas yang ngerangkup. Kalau sekarang sih masih guru kelas melangkup, jadi semua pelajaran. Nilainya juga kita sendiri yang ini. Aduh gila, bayarnya 30 siswa. Enak gak enaknya jadi guru apa? Sepengalamannya Bang Jamal. Enaknya nggak enaknya itu apa ya? Kalau enaknya itu karena mungkin aku tuh senang sama dunia anak-anak kali ya. Jadi ngerjainnya itu ya ikhlas aja. Senang aja kalau bawaannya kalau pagi bangun tidur terus ingat nih sama anak-anak, pagi-pagi kita udah disambut sama anak-anaknya, wah teriak-teriak kayak gitu-gitu kan di kelas. Pokoknya kalau mereka udah senang ngelihat kita, berarti kita juga harus senang ngelihat mereka. Nah, itu senangnya aku. Terus ngajar mereka juga ikhlas aja, bawaannya ngalir aja. Kalau misalkan sesuatu kerjaan yang aku sukai itu ya aku ikhlas aja bawaannya, nggak mikirin yang lain-lain gitu loh. Maksudnya kayak pandangan orang lain tetap terhadap inilah segala macam lah. Kan banyak banget itu pandangan orang lain kalau menjadi guru tuh seperti ini kayak gitu kan ya. Tapi aku nggak mikirin ke sana. Senengnya banyak banget dan berkahnya juga banyak banget, lebih dari finansial yang dikasih gitu. Terus kalau nggak senengnya ya paling adaptasi awalnya sih. Yang nggak ini suka dukanya adaptasi awal dengan anak-anak itu yang harus benar-benar aku tuh harus benar-benar banyak sabar lagi gitu. Karena saking pernah kesel gitu sama anak-anak, suka pengen ngeluarin kata-kata yang kasar gitu, tapi mikir jangan deh. Tapi kalau misalkan aku udah marah banget ini, ya udah keluar dari kelas aja gitu. Anak-anak udah paham banget kalau misalkan aku udah marah banget nih sama mereka, aku keluar kelas. Kadang suka gantiin guru. Misalnya gini, kalau aku udah benar-benar marah nih sama satu anak, aku pernah ngukum tapi dia nggak pernah ngirauin gitu kalau aku tuh lagi marah. Ya udah aku keluar dari kelas, ganti guru. Mereka kan takut kalau misalkan diganti guru seolah-olah aku nggak mau ngajar lagi di kelas mereka gitu. Itu sih adaptasi sama anak-anak sih yang suka dukanya. Kalau sukanya ya seneng sama dunia anak-anak, kalau dukanya ya itu adaptasi sama anak-anak. Ya
Seperti itulah ceritanya dari Bang Jamal yang menjadi seorang guru muda. Jika kalian suka jangan lupa like. Jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan bantu kami untuk menyebarkan kebaikan dengan cara share ke teman-teman kalian melalui sosmed atau apapun itu. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.